Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas hidrologi lingkungan. Mbak Putri Desar, eh, perkenalkan, nama saya Amalia Cindy Fahmawati dengan NIM 114230049. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuranindian, NIM 114230058. Saya Nur Azara dengan NIM 114230064 dan saya India Kurnia Mukti NIM 114230149. Dan Alia Diana dengan NIM 114230046. Selanjutnya yaitu bagian pendahuluan. Sungai Bedok di daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran penting secara ekologis, sosial, dan ekonomi seperti untuk irigasi, perikanan, rumah tangga, dan habitat organisme air. Namun sungai ini menghadapi masalah pencemaran akibat perubahan penggunaan lahan dan limbah industri seperti batik dan gula, sehingga mempengaruhi degradasi lingkungan serta penurunan kualitas air sungai. Maka diperlukan upaya konservasi dan pengelolaan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestariannya. Di sini terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana dampak yang terjadi dari penggunaan lahan terhadap kualitas air di Sungai Bedok. Dua, apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas air di Sungai Bedok. Tiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak yang terjadi dari penggunaan lahan tersebut. Eh, Juga terdapat tiga tujuan, yaitu satu, untuk mengetahui dampak yang terjadi dari penggunaan lahan terhadap kualitas air di Sungai Bedok. Dua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas air di Sungai Bedok. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak yang terjadi dari penggunaan lahan terhadap karakteristik air di Sungai Bedok. Kemudian ada metode, metode yang digunakan dalam menentukan serta menganalisis dampak penggunaan lahan terhadap kualitas air di Sungai Bedok adalah deskriptif. Dengan mengkaji publikasi media online dan cetak yang relevan seperti jurnal, data yang dikumpul dari jurnal studi ilmiah, membahas terkait dengan parameter air, kualitas air, dan penggunaan lahan di Sungai Bedok, serta hubungan dari lalu di sini ada kajian literatur, di mana kajian literatur terdiri dari Sungai Bedok, penggunaan lahan, serta kualitas air. Sungai Bedok adalah sungai yang mengalir di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dengan hulu di Taman Nasional Gunung Merapi dan hilir ada di Pantai Baru, Bantul. Ada perbedaan lingkungan di sepanjang hulu hingga hilir, yang dimana dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut adalah perubahan fungsi lahan seperti permukiman, perikanan, pertanian, serta pembuangan limbah pabrik langsung ke sungai. Sehingga perubahan ini berdampak langsung ke kualitas air yang ada di sepanjang Sungai Bedok. Lalu ada penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang merupakan hasil aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tiap jenis lahan memiliki dampak yang berbeda terhadap lingkungan. Di mana subdes bedok terjadi pengalian fungsi lahan akibat beragam aktivitas manusia yang dimulai dari pemukiman hingga aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada kualitas air. Kualitas air adalah ukuran mutu air yang berbeda tergantung pada tujuan penggunaannya, seperti untuk irigasi, untuk konsumsi, sehingga harus melakukan penilaian khusus dari parameter fisik, kimia, dan biologi. Masuk ke pembahasan di mana perubahan penggunaan lahan di Subdes Bedok dari tahun 1998 hingga 2013 terjadi cukup signifikan, terutama akibat peningkatan jumlah penduduk di Yogyakarta. Lahan permukiman meningkat dari 679,8 hektar menjadi 879,61 hektar, mengurangi luas sawah, kebun, tegalan, dan hutan. Hal ini mempengaruhi karakteristik hidrologi, yang mana ditandai dengan naiknya koefisien aliran dari 0,48 menjadi 0,5, serta meningkatnya debit puncak sungai dari 12,27 meter
meter persegi per detik menjadi 12,78 meter persegi per detik yang berpotensi meningkatkan risiko banjir. Selain itu, alih fungsi lahan berdampak pada penurunan kualitas air Sungai Bedok. Bertambahnya permukiman meningkatkan limbah domestik, sementara berkurangnya lahan resapan menambah aliran permukaan yang membawa polutan seperti lumpur, sampah, dan pestisida. Akibatnya, kualitas air akan menurun, ditandai dengan naiknya sedimen, BOD, kadar besi, pH, serta turunnya oksigen terlarut. Selanjutnya yaitu hasil uji kadar DO. Menunjukkan kandungan oksigen terlarut dalam air Sungai Bedok di wilayah pabrik gula Madukismo berada pada kisaran 2 sampai 4,2 mg per liter di bawah standar baku mutu. Rendahnya DO disebabkan oleh banyaknya bahan organik dari limbah domestik dan industri, khususnya dari aktivitas pabrik gula Madukismo yang diduga mencemari sungai. Kadar DO cenderung meningkat seiring jauhnya jarak titik pengambilan sampel dari sumber pencemaran. Pencemaran ini tidak hanya merusak kualitas air Sungai Bedok yang menjadi sumber kehidupan dari pertanian warga, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat di bantaran sungai akibat limbah berlebihan dari industri dan permukiman. Selanjutnya, kadar BOD menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air. Semakin tinggi nilai BOD, semakin tinggi tingkat pencemaran organik. Berdasarkan penelitian Indarsi, pengambilan sampel di 6 titik Sungai Bedok menunjukkan fluktuasi nilai BOD dengan puncak tertinggi di lokasi keempat yang dekat dengan industri batik padat. Nilai BOD di lokasi ini mencapai 4,4 mg per liter waktu pagi, 5,2 mg per liter waktu siang. Lebih tinggi pada siang hari karena kemungkinan peningkatan pembuangan limbah. Meskipun nilai BOD menurun di titik hilir seperti lokasi ke-6, angkanya masih di atas baku mutu air sungai kelas 2. Menurut PP nomor 82 tahun 2001, limbah cair batik di Desa Wijirejo memiliki BOD rata-rata 4,8 mg per liter. Ini menunjukkan pencemaran signifikan akibat limbah batik yang mengandung bahan organik dan anorganik. Selanjutnya yaitu kadar Fe. Kadar Fe pada anak Sungai Bedok wilayah pabrik gula Madukismo ini berada di antara 0,1 sampai 0,3 mg per liter. Dari hasil ini yaitu masih di bawah rata-rata, di bawah batas aman, yaitu kurang dari 1 mg per liter sesuai dengan Permenkes RI nomor 32 tahun 2017. Meskipun kadar Fe masih memenuhi standar, peningkatan parameter pencemar lain seperti BOD akibat limbah industri menunjukkan adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas air dan ekosistem sungai secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kadar pH. Kadar pH ini merupakan indikator penting untuk menilai keasaman atau kebasaan pada suatu zat, terutama dalam menjaga kualitas air. Air pada anak Sungai Bedok di dekat pabrik gula Madukismo memiliki pH sekitar 7,7 sampai 7,4 dan kadar besi di bawah ambang batas aman, sehingga masih tergolong aman berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indarsi tahun 2011. Nilai pH pada Sungai Bedok ini bervariasi tergantung lokasi di hulu. Pada hulu ini pH mencapai 7,8, namun menurun hingga 6,96 di hilir karena peningkatan penguraian bahan organik dan pencemaran. Di stasiun 5, pH naik lagi menjadi 7,57 akibat pembuangan limbah tambak udang. Nah, variasi ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia mempengaruhi kualitas air sungai. Penggunaan lahan di pinggiran sungai yang beralih menjadi permukaan menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Contohnya pembuangan limbah domestik secara langsung ke badan sungai tanpa adanya pengolahan limbah, sehingga berdampak pada pencemaran dan penurunan kualitas air. Limbah domestik menyebabkan perubahan warna dan bau tidak sedap. Populasi dari limbah domestik ini mempengaruhi parameter fisik dan mengurangi kenyamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Untuk mengatasi pencemaran Sungai Bedok, maka perlu dilakukan pengendalian tata ruang seperti yang telah ditulis pada RT/RW, rehabilitasi kawasan resapan, serta penghijauan di bantaran sungai. Industri seperti pabrik madu Kismo harus diawasi dengan ketat oleh pemerintah melalui pengelolaan limbahnya. Lalu transparansi data kualitas air dan hasil uji limbah juga penting, di mana partisipasi masyarakat melalui gerakan bersih sungai, pendidikan lingkungan, dan pelatihan pemantauan kualitas air sangat diperlukan. Solusi tambahan seperti tanaman riparian dan sistem deteksi ini juga pada pencemaran juga dapat diterapkan. Sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat diharapkan mampu untuk memaksimalkan mengatasi pencemaran Sungai Bedok. Kesimpulannya, perubahan penggunaan lahan di subdas Sungai Bedok, terutama alih fungsi menjadi permukiman dan industri, menyebabkan penurunan kualitas air. Aktivitas manusia seperti pembuangan limbah tanpa pengelolaan memadai meningkatkan pencemaran, ditunjukkan oleh turunnya kadar DO, naiknya BOD, perubahan pH, dan peningkatan logam Fe. Beberapa titik menunjukkan BOD melebihi batas baku mutu air kelas 2, terutama akibat limbah industri batik. Penggunaan lahan yang tidak terkendali juga dapat meningkatkan limpasan permukaan yang membawa polutan. Kondisi ini mengancam ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat. Solusi yang disarankan meliputi pengendalian tata ruang, rehabilitasi daerah resapan, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan keterlibatan masyarakat. Kerjasama antar pemerintah, industri, dan masyarakat diperlukan untuk memulihkan kualitas Sungai Bedok. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu saran untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air Sungai Bedok diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri. Yang pertama, pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan terhadap kegiatan industri, khususnya industri batik, pabrik lain di sekitar subdas Bedok dengan mewajibkan pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke sungai serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Yang kedua, pembangunan infrastruktur sanitasi di kawasan pemukiman padat penduduk harus menjadi prioritas agar limbah domestik tidak langsung masuk ke badan sungai. Yang ketiga, masyarakat perlu diberdayakan melalui edukasi lingkungan mengenai pentingnya menjaga kualitas air dan bahaya membuang sampah serta limbah ke sungai. Yang keempat, melakukan rehabilitasi lahan dan penghijauan di daerah resapan air guna mengurangi limpasan permukaan dan meningkatnya daya serap tanah. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.